Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Untuk vlog kali ini saya akan mereview sebuah tromol ya. Lagi-lagi tromol RI King, customan dari saya, ini yang versi generasi kedua. Mengapa disebut atau saya namakan dengan generasi kedua? Iya, sebentar saya buka kardusnya. Seperti biasanya, ini adalah tromol RI King atau Boss tromol RI King yang sudah di custom seperti biasanya, menggunakan yang sini 2 piring, sedangkan yang sini juga 2 piring. Original ya. Selanjutnya juga ada nabgear. Nabgearnya juga sama, kualitasnya original RI King. Rupa-rupanya seperti ini, bentuknya seperti ini, juga sudah saya custom menggunakan 2 bearing 6004. Untuk bearingnya ini tetap menggunakan ukuran 6202 ya. Untuk boss lift sudah saya sertakan seperti ini. Lah ini kebetulan ini adalah pesanan dari beberapa subscriber yang masuk, yang sudah nonton video-video saya yang terdahulu. Oke. Untuk yang generasi kedua, karena banyak yang masuk ke saya, banyak yang mengasih kritik dan saran ke saya, juga ada beberapa orang yang pesan bagaimana jika nabgearnya ini tidak menggunakan punyanya RI King, lalu menggunakan apa? Kebetulan ini pesanan dari subscriber yang datangnya dari Sumatera. Karena tempo lalu dia memesan barang seperti ini, ya sudah plug seperti ini yang sudah saya kirim ke dia, sama seperti ini. Karena dianya juga bengkel ya, memesan satu set seperti ini. Nah, seperti ini, satu set seperti ini. Cuma ada beberapa kendala, ada beberapa trouble. Troublenya apa? Iya, di sebelah sini. Karena ini bautnya 4, terus ada pengunci klemnya 2 biji. Ini sering kali oblak ya di sini ya. Ya kalau digunakan untuk penumpang 1 orang tidak masalah. Karena ini pesanannya bukan untuk jalan-jalan ke pasar, bukan, tapi ini untuk angkutan berat ya. Di sana setelah saya bercakap-cakap, berbincang-bincang atau ngobrol, ternyata bos ini digunakan untuk angkutan hasil buah sawit ya. Di bagian sininya kadangkala sering patah ya, bautnya ini sering patah. Kalau tidak patah, murnya ini longgar. Ya kemungkinan karena nabgear punyanya RI King ini ya, dia ada sedikit spes. Ini baru loh ya, ini baru. Barunya saja seperti ini. Ada spasinya ya, tidak ngeplek di semua lubang. Nah, di semua lubang seperti ini ada spasinya. Karena dia ada spasinya, ketika ini digunakan ya untuk kerja berat, maka kebanyakan di sininya itu ada sampai yang lubangnya itu menjadi oval. Oval ya. Oval ke arah sini. Keempat lubangnya. Kasus ini juga sering saya temui di beberapa pengguna herek ya, herek mania di Indonesia ini. Salah satu penyebab atau penyakit di nabgear RI King ya, ini salah satunya di bagian sininya itu sering oblak. Sering oblak. Kalau ndak oblak, ininya patah, murnya hilang, atau drat yang sebelah ujung sini terjadi dol. Itu sering kali. Tapi ini sudah bagus digunakan di sepeda motor CB, GL maupun Tiger, daripada
pakai punyanya GL Max original atau Mega Pro original. Bahkan memakai punyanya Honda Tiger juga sama seperti itu penyakitnya ya. Rawan di daerah pengunci gear. Kalau menggunakan ini satu set RE King sudah lumayan, kerusakannya itu bisa diminimalisir atau kerusakannya itu bisa dikatakan jarang lah, awet gitu ya. Tapi ini ketika digunakan ketika dipakai untuk kerja berat, ngangkut buah sawit, ngangkut kayu, atau cara berkendaranya yang tidak wajar, misalkan wet gitu ya. Ini seringkali lur ya, seringkali kocak, oleh bahasa Lumajang kocak, entah kalau untuk bahasa yang lainnya kocak atau oblak atau kocak atau dol atau apalah ya, ya namanya beda daerah, beda bahasa ya. Bisa Anda perhatikan di sini ya, untuk lubangnya saja barunya itu sudah kocak seperti ini ya, barunya sudah kocak ya. Jadi bisa saya katakan bahwasannya kualitas ini masih belum sempurna. Kualitas ini belum sempurna. Akhirnya teman kita subscriber dari Sumatera bertanya kepada saya, bagaimana caranya agar sinap gear ini bisa kuat, lebih kuat daripada punyanya RE King ini, bawaan dari RE King ini. Akhirnya saya turuti atau saya cari akal, ketemu obatnya lah ini ya. Obatnya ini sudah, obatnya yaitu napgear punyanya Fiction Alt ya. Napgearnya punyanya Fiction Alt. Cara kasar ngene rek. Kalau yang tadinya gear ini ya, gear ini dipegang oleh 4 baut, lalu sekarang dipegang oleh 6 buah baut. Kuat kendi kira-kira? Ya jelas kuatan ini ya, kuatan ini. Terus kelebihannya apa? Sebentar saya coplokkan ya. Saya coplok dulu lah. Saya coplok dulu. Ini rupa-rupanya seperti ini. Rupa-rupa dari napgear punyanya Fiction Alt. Untuk di sebelah sini, setelah saya obrol demi obrol, dia tidak mau menggunakan baut tanam ya. Dia tidak mau menggunakan baut tanam seperti di bawaan Fiction ya. Dia mintanya seperti ini saja, hanya menggunakan baut seperti ini. Juga sudah saya custom di sini ya, menggunakan 2 bearing. Bearingnya juga sama seperti ini. Bearingnya ukurannya 6004. Jadi PNP ketika nanti sahabat kita dari Sumatera itu mengaplikasikan atau merakit bass trommel ini tidak kesulitan mencari as ya. Jadi as ku pancet aja rek. Kalau sebelumnya menggunakan asnya Mega Pro, maka tetap saja walaupun sudah memakai, sebentar kameranya tak dukkan, diturunkan. Kamera ini miring, seret. Oke. Jadi tujuannya seperti itu. Walaupun ini sudah diganti punyanya napgear punyanya Fiction, asnya tetap saja menggunakan asnya Mega Pro bisa. Lorek, uplung ya. Tetap saja ya. Lah, uplung. Nah, tetap saja. Tetapi di sini juga masih ada penyesuaian. Kalau punyanya originalnya Fiction langsung dipasang di tromolnya RE King, maka dia tidak akan masuk karena lubangnya yang sebelah sini terlalu kecil ya. Jadi ini harus dilakukan pembubutan, di area sini juga pembubutan, di area sini juga harus ada penyesuaian, dibubut, ngarep mburi dibubut. Akhirnya ketemu jawabannya.
jebret seperti ini. Rupa-rupanya seperti ini. Rupa-rupanya seperti ini. Keunggulannya apa? Ya keunggulannya banyak. Karena di lubang ininya sudah tidak ada kocak-kocak lagi seperti Navgear punyanya Reiking, maka potensi kerusakan itu tidak akan terjadi seperti ini, ya. Lek iki ancen kuat, lek digawe mek dhewean, dipakai sendiri, dipakai touring misalkan dari Lumajang ke Kediri, Nganjuk, ya, ke Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Jember, oke, aman-aman saja. Kalau dipakai sendiri, boncengan 2, ya, beban-beban atau muatan tidak seberapa, ini kuat daripada bawaan punyanya CBGL Mega Pro Tiger. Tapi yaitu ya, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Yaitu ketika ini dipakai untuk boncengan berat seperti ngangkut kayu, ngangkut buah sawit, ini masih ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu itu salah satunya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Di sebelah sininya sering terjadi oblak, ya. Oblaknya kadangkala itu kalau ndak yang ininya dol, ya, yang ininya dol, ininya sudah lower, yang sebelah sininya lower. Karena yaitu barunya saja sudah oblak seperti ini, ya, oblak ini. Kalau ada yang komen, oh punya saya sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, tidak pernah terjadi kasus seperti itu. Ya syukur, kalau awet syukur. Ya kemungkinan Anda tepat belinya, pas tukune iki tepak nang dinane sing apik, ya. Kalau hitungan Jawa, Anda tidak beli di hari naas tahun. Ada Selasa Wage, Sabtu Kliwon, Jumat Legi, Minggu Pahing, kan ada, ya, hitung-hitungan seperti itu. Jangan beli sekarang. Kenapa? Ini Selasa Wage, jangan beli barang. Kenapa? Karena hari ini Sabtu Wage. Kan ada kepercayaan atau mitos-mitos seperti itu ada, ya, ada. Jadi mohon untuk dimaklumi, atau ya ya dimaklumin aja lah. Apalagi saya juga orang Jawa, karena orang Jawa itu penuh dengan perhitungan seperti itu, ya. Ada hitung-hitungannya tersendiri. Kembali lagi ke percayaan masing-masing. Oke, kembali ke laptop. Bagi yang sudah memakai ini Navgear, misalkan jika ingin memakai punyanya Vixen Alt, apakah bisa? Ya bisa. Pada konten ini kan saya sudah menjelaskan jebret. Nah, seperti ini. Ini bisa. Cuma Anda sekalian, dulur-dulurku kabeh, tidak bisa langsung memasangnya plek seperti ini. Jadi harus ada yang disesuaikan. Salah satunya lubangnya ini harus diperbesar. Ininya harus diperdalam jika ingin menggunakan 2 bearing. Misalkan ada yang bertanya lagi, seandainya bagian ini tidak diperdalam, tidak menggunakan 2 bearing, apakah bisa? Bisa. Lawang bawaan dari Vixen Alt dari pabriknya itu menggunakan 1, ya. Terus kenapa saya menggunakan 2? Ya seperti inilah orang Indonesia itu, ya. Kepinginnya kuat, kepinginnya itu awet, karena motornya bukan untuk berkendara sendiri. Sekali lagi, ini, ya, custom seperti ini, rubahan seperti ini digunakan bukan untuk berkendara sendiri, ya. Ini untuk ngangkut kayu, ngangkut hasil tani, ya, hasil tani. Jadi ini lebih kuat dari bawaan pabrik, ya. Karena pabrik itu menciptakan tidak untuk motor itu tidak digunakan untuk ke kebun, tidak diciptakan untuk ngangkut kayu, ngangkut buah sawit, tidak. Jadi hanya diciptakan untuk mempermudah lalu lintas mobilisasi sehari-hari, agar tidak jalan kaki, ya.
sudah jalannya jauh berkilo-kilo ya. Kalau ada sepeda motor kan enak. Jadi pabrik hanya apa ya, meringankan beban kita saja. Hanya kitanya yang harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan. Oh ya, part yang sebelah sini kok terjadi rusak terus. Bagaimana caranya agar tidak terjadi rusak terus? Lah, ini jawabannya. Ini salah satu dari kekreatifan anak bangsa ya. Bagaimana caranya untuk memperkuat di area sini ketika motor ini tidak digunakan seperti yang sudah dianjurkan di standarisasi pabrik. Maaf saya jika bahasa saya kurang dimengerti, kalau bahasa saya terlalu muluk-muluk, ngedibel atau bertele-tele ya. Ya tujuan saya yaitu kalau tidak saya jelaskan seperti ini ya. Oh, bagi yang sudah order ke saya nanti saya disalahkan lagi. Oh, kontennya cuma konten mainan, kontennya cuma akal-akalan, konten seperti itu saya juga bisa bikin misalkan seperti itu. Ya kalau bisa bikin ya nggak apa-apa ya. Bagi yang sudah memesan produk ke saya ya saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda juga mendapatkan imbalan yang sesuai dari apa yang sudah Anda pesan dari saya. Semoga bermanfaat, gitu saja. Anda memesan barang di saya, semoga barangnya bermanfaat, saya mendapatkan hasil ya, seperti itu. Terus di bagian ini, di bagian kampas ya. Di bagian kampas kemarin itu banyak yang bertanya, kampasnya menggunakan apa? Ya. Kampasnya menggunakan apa? Apakah bisa menggunakan kampas ini? Apakah bisa menggunakan kampas itu dan lain sebagainya? Banyak sekali. Oke. Saya tidak merekomendasikan harus menggunakan kampas, misalkan harus menggunakan kampas rem Vario, harus menggunakan kampasnya Yamaha bawaan King, harus menggunakan kampasnya GL Pro, misalkan seperti itu. Tidak. Jadi karena pada konten ini ada dua versi. Versi yang pertama ini sudah saya pasang kampasnya punyanya Vario, ngeplek, jaraknya seperti ini. Ini memakai kampasnya Vario ya, pakai punyanya kampasnya Vario. Sekali lagi, nah seperti ini. Bila mana kampasnya Vario ini tidak sesuai kepada Anda karena situ nya di. Bila mana Anda tidak suka menggunakan kampasnya Vario karena punyanya kampas Vario lebih kecil dari punyanya kampasnya Vega, jawabnya apakah bisa menggunakan kampasnya Yamaha? Bisa. Seperti ini, masuk kan, spasinya juga sama seperti ini, tidak ada perbedaan. Terus ada beberapa pertanyaan, Mas, barang yang sudah saya pesan dari sampean itu karena kemarin saya pesannya punyanya Vario, saya pesannya kampas yang sudah BNP kampasnya Vario. Ketika saya pasang kampasnya Yamaha kok enggak bisa masuk? Iya. Sekarang saya jawab, bagi Anda atau bagi dulur-dulur semuanya yang sudah pesan tromol di saya, misalkan kampasnya Vario, mau menggunakan kampasnya Yamaha seperti ini yang sudah saya BNP-kan seperti ini, apakah bisa? Jawabnya bisa. Syaratnya apa? Anda harus menggunakan ininya, sebentar, enggak fokus. Ininya juga punyanya Yamaha. Jangan menggunakan punyanya Honda. Perbedaannya seperti itu. Kalau yang bawah punyanya Honda, yang atas punyanya Yamaha. Kalau punyanya Honda, ininya lebih tebal ya. Ininya lebih tebal, kalau punyanya Yamaha ininya lebih kecil. Terus keunggulannya apa jika menggunakan kampasnya punyanya Yamaha? Ya, karena dia lebih lebar ya, maka daya cengkeramnya juga semakin bagus ya.
misalkan ini jika dihitung daya cengkeramnya 80%, maka di sebelah sininya daya cengkeramnya bisa 100%. Oke ya, semoga jawaban ini bisa mewakili pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang beberapa hari masuk ke saya, karena banyak komentar itu masih belum saya jawab. Kebetulan malam ini saya bikin konten ini, saya jawab di konten ini saja. Ngeplek cepluk menggunakan kampasnya punyanya Yamaha ya. Oke, sekarang tes dipasang di rangkanya atau di armnya. Krik 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 krik. Oke. Sebentar ya, saya cari posisi yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pasangi, dipasang nih gini. Anggapan niki sepeda motornya. Kalau di Sumatera motor ini, kalau di Jawa sepeda motor. Karena saya dulu juga pernah tinggal di Sumatera, saya ketika ikut bengkel itu di Pekanbaru, di dekatnya terminal itu. Kalau malam minggu balapan terus, rame balapan di sana. Pekanbaru itu orangnya kaya-kaya ya. Oke. Sebentar, saya sing-seti dulu. Saya keraskan. Saya cek dari sini. Orangnya yang beli biar tahu. Mewakili produk saya di awal tahun 2024 ini. Kok produk saya cek monyose ya, apa ya, bukan produk saya tidak bisa menciptakan produk-produk seperti ini. Saya juga bisa saya cuma bisa mengcustom mengcustom cekrik ya, tak sing setani sampai pol. Oke, dia masih bisa berputar seperti ini. Sebentar, saya cari posisi kameranya yang bagus. Nggak usah di skip lah. Nah, seperti ini ya dulur, reka-rekanya ya, reka-rekanya seperti ini. Sebentar, kok miring nih posisinya. Nah, seperti ini adalah posisi ketika nanti dipasang di sepeda motornya. Ini armnya punyanya Mega Pro ya. Nah, ini PNP dipasang di GL Max Newtek ya, di GL Pro Newtek, GL Pro Series, GL Max Series maupun Tiger ya. Panjang asnya sama, cuma nanti kalau dipasang di as Tiger ya, karena as Tiger itu lebih besar daripada punyanya GL Max Mega Pro, nanti di bagian sininya dikasih ganjel ya. Kalaupun tidak dikasih ganjel juga tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting ininya murnya bisa mengancing dengan keras ya, mengait dengan kuat ya, seperti ini. Oke, jika dari jauh, jika dilihat teko adoh, rupanya kayak ini rek lah, seperti ini. Oke ya, posisinya pas di tengah-tengah itu ya, agak serong ke arah sini sedikit ya, agak lari ke arah kanan sedikit ya. Nah, seperti itu, sedikit saja. Bagi yang sudah terbiasa oprek-oprek seperti ini ya, nanti juga disesuaikan sendirilah bagaimana caranya bisa berada di tengah-tengah. Misalkan dipasang di sepeda motor CB agar kelihatan cantik, agar terlihat lurus ke selebar belakang ya. Jadi sesuaikan sendiri, harus bisa menyesuaikan sendiri ya, jangan saya yang menyesuaikannya. Saya hanya bisa mengcustom seperti ini saja. Oke, seperti itu saja ya. Oke,
pengeremannya juga enak. Cuma nanti yang harus disesuaikan di sebelah sini lur ya. Nah ini di sebelah sini ya. Ini yang di sebelah sini sesuaikan sendiri ya. Jadi maksudnya disesuaikan sendiri itu apa? Karena ini tidak saya sertakan. Nanti ukur sendiri jaraknya. Ini maunya mintanya seberapa ya. Pasnya seberapa. Itu yang harus disesuaikan sendiri. Karena tiap motor itu berbeda-beda meskipun dari pabriknya sama ya. Sekali lagi meskipun dari pabriknya sama tetapi pada kenyataan di lapangan itu ada yang mekar ke kiri, ada yang mekar ke kanan, ada yang bengkong ke bawah, bengkong ke atas. Itu ada. Jadi ada kalanya tiap motor itu berbeda walaupun dari pabriknya sama. Seperti ini. Sebentar saya perotoli lagi. Durasinya tinggal sedikit ya. Kalau lama-lama yang nonton bosen. Tapi enggak masalah ya. Daripada saya bikin video terusane iki misalkan di part 2 akan tambah menjengkelkan, enggak selesai-selesai. Jadi seperti itu lur ya. Custom tromol yang kedua ya, generasi kedua dari saya itu seperti ini ya. Bila mana saya tidak suka yang versi ini. Saya lebih suka menggunakan ini punyanya RX. Ya ndak masalah. Ini kembali lagi ke selera. Senengane dulurku nggak sing iki apa sing iki ya. Terus kampasnya juga seperti itu. Sukanya pakai yang ini apa yang ini. Kampasnya pakai yang versi Honda atau versi yang Yamaha. Itu sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Lek senenge iki yo gawe iki, lek senenge iki gawe iki, lek senenge iki yo gawe iki. Kalau sukanya pakai ini, ya pakai ini saja. Seperti itu lur ya. Oke dulur. Jika keterangan saya dari awal video sampai sekarang ada beberapa part yang masih belum jelas dari apa yang sudah saya utarakan, silahkan kirim komentar di kolom komentar ya. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Terus apa mana? Jika ada yang order jangan takut. Kalau beli di saya itu memang seperti itu caranya ya. Transfer dulu baru saya kirim barangnya. Selama ini tidak ada barang yang tidak saya kirim, semua jelas dan pasti saya kirim ya. Tidak ada yang misalkan sudah transfer terus barangnya tidak ada datang. Sampai sekarang tidak ada yang terjadi seperti itu. Aman-aman aja lur. Hasilnya juga tidak seberapa. Semoga apa yang saya utarakan dari awal sampai akhir ini barokah bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan di klub CB, di klub GL, di klub Mega Pro maupun di GER ya. Semoga bermanfaat. Ojo lali like karo subscribe ya lur ya. Oke. Jika beberapa perkataan saya menyinggung saudara, jika ada beberapa keterangan yang kurang jelas ngelarani hati ini sampean, aku njolok sepurone sing gede ya lur ya. Oke ngono ae. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dulur.